Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjut materi kita aplikasi perkantoran 2 dengan menggunakan Excel. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan 6 ini kita akan membahas operator logika, fungsi OR dan fungsi AND. Fungsi OR dengan fungsi AND ini juga biasa disebut dengan fungsi logika OR dengan fungsi logika AND. Dua fungsi ini merupakan teman atau kelanjutan daripada fungsi if yang pertemuan kemarin kita sudah bahas. Nah, kita masuk pada fungsi yang pertama, yaitu fungsi OR. Fungsi OR ini biasa digunakan untuk mengecek logika. Ini didefinisikan bahwa fungsi OR itu bernilai benar jika salah satu logika memenuhi persyaratan, dan fungsi OR itu bernilai salah jika semua persyaratannya tidak dipenuhi. Jadi fungsi OR itu bernilai benar jika salah satu logikanya memenuhi persyaratan. Jadi OR itu identik dengan atau. Jadi ini atau itu atau yang lainnya, seperti itu. Oke, kita masuk pada bentuk penulisan fungsi atau bentuk penulisan rumusnya. Ini sama dengan OR logika 1, titik koma logika 2, titik koma logika KN. Logika KN ini artinya tidak terbatas. Oke, dalam tes logikal itu ini hampir sama dengan fungsi if. Harus ada nilai yang diuji, terus harus operator pembandingnya, terus nilai pembanding. Nilai yang diuji atau data yang diuji itu berupa teks, bisa berupa teks atau bisa berupa angka. Terus kemudian operator pembanding itu seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar, sama dengan, dan lain-lain. Terus nilai pembanding itu juga bisa berupa angka dan bisa berupa teks. Oke, di bawah sini ada contoh. Ada perbandingan dua data. Ini data 1 yang sudah diisi angka-angka, dan data 2 sudah diisi angka-angka. Ini kita mau buktikan bahwa fungsi OR itu dia bernilai benar dan fungsi OR itu bernilai salah. Oke, ini keterangannya. Data 1 itu lebih besar daripada 60 atau data 2 itu lebih kecil daripada 60. Baik. Penulisan fungsi atau rumusnya seperti ini. Sama dengan OR. Sebentar kita buat aja langsung supaya lebih ini. Sama dengan OR kurung buka logika satunya ini, data 1. Oke, ini karena sudah diketik dalam sel maka munculnya 21. Ini isinya 44. Terus lebih besar ini, jadi kita ikuti keterangan ini dari 60. Terus koma logika 2 nya, data 2 lebih kecil daripada 60. Ini ke data 2, terus lebih kecil 60. Setelah itu kurung tutup. Jadi ini hanya dua logika, tapi kalau logikanya lebih dari 2 juga bisa, tidak terbatas. Setelah itu kurung tutup. Setelah selesai Anda tekan enter. Nah, ini tampilnya false. False itu artinya salah. Kalau dia benar nanti artinya true, nanti munculnya true atau tampilnya true. Ini kenapa dia false? Kita cek ulang. Data 1 itu lebih besar daripada 60. Ini 44. 44 ini berarti dia lebih kecil daripada 60. Berarti logikanya salah atau fungsinya salah. Terus yang berikut data 2 itu, data 2 lebih kecil daripada 60. Berarti ini data yang kedua atau logika yang kedua juga salah, karena 60 itu lebih besar daripada 63 itu lebih besar daripada 60. Jadi dua-dua logika ini salah, maka hasilnya false. Nah, sekarang ini kita copy ke bawah supaya kita lihat hasilnya. Oke, hasil yang kedua ini true. Kenapa true? Kita lihat
pembuktiannya. Nah, data yang kedua ini C22 ini 55. 55 itu lebih besar daripada 60, salah. Terus data yang kedua, logika yang kedua, D22 ini isinya 40. 40 itu lebih 45 itu lebih kecil daripada 60, berarti benar. Nah, ini salah satunya benar. Ini yang benar, maka fungsi OR itu dinyatakan benar. Jadi salah satu saja benar, maka dia bernilai benar. Jika semuanya salah, baru fungsi OR mengatakan salah. Seperti itu. Oke, demikian yang contoh yang di bagian bawah sini. Jadi pembuktiannya bisa kita lihat dua seperti itu. Oke, demikian itu yang fungsi OR. Nah, sekarang kita lanjut di fungsi N. Nah, fungsi N ini, fungsi N bernilai benar jika semua logika memenuhi persyaratan. Jadi kalau yang tadi OR tadi salah satu saja, kalau yang N ini mesti semuanya benar. Jika salah satunya salah, maka logika tidak memenuhi persyaratan. Seperti itu, atau fungsi N dinyatakan salah. Oke, bentuk umumnya adalah sama dengan N, kurung buka, logika 1, logika 2, dan logika KN, artinya tidak terbatas. Oke, ini sama, harus ada nilai yang diuji, logika itu harus ada operator pembanding dan nilai pembanding. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Data 1 seperti tadi fungsi OR, kita buat contoh. Data 1 dengan data 2, terus keterangannya data 1 itu lebih besar daripada 60 dan data 2 lebih kecil daripada 60. Nah, kita buatkan fungsi N-nya sama dengan N kurung buka, data 1 lebih besar daripada 60, terus titik koma, data 2 lebih kecil daripada 60. Setelah itu kurung tutup, enter, kita lihat hasilnya. Nah, fungsi N mengatakan false atau salah. Kenapa fungsi N mengatakan salah? Karena kita lihat pembuktiannya, C21 ini isinya 44. 44 itu lebih kecil daripada 60, sedangkan ini dikatakan dalam logika itu dikatakan 44 lebih besar daripada 60, berarti salah. Terus data yang kedua, ini 63 lebih kecil daripada 60. Artinya 63 itu harus lebih besar daripada 60, berarti salah. Berarti dua-dua logika ini salah. Kalau dua-duanya salah, maka fungsi N menganggapnya salah. Nah, sekarang kita copy ke bawah. Nah, sekarang ini false, kita ada yang true. Kenapa dia true? Oke, kita cek dia punya pembuktian. Yang pertama, logika yang pertama, C24 ini isinya 78. 78 itu lebih besar daripada 60. Artinya benar, karena 78 lebih besar. Terus yang kedua, D24 ini 56. 56 ini lebih kecil daripada 60, berarti benar. Ini dua-dua logikanya benar. Jadi kalau dua-dua logikanya benar, maka fungsinya menganggap benar. Nah, jadi pada dasarnya fungsi N dengan OR ini kebalikan dari keduanya. Artinya kalau fungsi OR itu salah satunya benar, maka dia katakan benar. Tapi kalau fungsi N itu harus dua-duanya benar baru dia katakan benar. Kalau di N kalau dua-duanya salah atau salah satunya salah, maka dianggap salah. Oke, demikian fungsi logika N dengan OR atau operator logika N dengan OR.